Darah hangat mengalir di pelipisku saat aku terbaring di kaki tangga marmer, sementara tawa orang-orang menggema di sekelilingku. Tak seorang pun menyangka bahwa malam itu akan berubah menjadi mimpi buruk bagi mereka. Di malam anniversary induk perusahaan, aku datang lebih awal untuk inspeksi dadakan. Saat menuju ruang VIP hotel, aku memergoki suamiku menggandeng selingkuhannya. Saat aku kesakitan, wanita itu malah mengejekku sebagai petugas kebersihan. Namun beberapa detik kemudian, seorang wanita berjas hitam mahal keluar dari ballroom, melihatku, lalu langsung pucat dan bersujud di kakiku di depan semua tamu. Ternyata, sebelum masuk inti dari kisah video ini, buat yang sudah subscribe dan like saya doakan kalian sehat dan diberi rezeki berlimpah ruah. Komen dari kota mana Anda berasal. Semoga bermanfaat dan ada hikmah yang bisa kita ambil bersama. Tonton videonya sampai habis. Namaku Liana. Kalau orang melihat hidupku dari luar, mereka mungkin mengira aku wanita yang sangat beruntung. Aku memiliki perusahaan besar, rumah nyaman, dan suami yang dulu sangat kucintai. Tapi kenyataannya, tidak semua yang terlihat indah dari luar benar-benar membahagiakan. Sudah hampir 7 tahun aku menikah dengan Aldo. Dulu aku jatuh cinta pada kesederhanaannya. Saat pertama kali bertemu, Aldo hanyalah staf biasa di salah satu anak perusahaan milik keluargaku. Ia bukan pria kaya, bukan juga pria yang memiliki jabatan tinggi. Namun yang membuatku memilihnya adalah kebaikan hatinya. Aku masih ingat saat ia membantu seorang petugas kebersihan lansia memungut dokumen yang jatuh tanpa mengharapkan pujian. Pernah juga ia memberikan payungnya kepada rekan kerja saat hujan deras dan pulang kehujanan sendirian. Hal-hal sederhana itu membuatku jatuh cinta. Ketika semua orang berusaha terlihat hebat di depan atasan, Aldo justru tetap rendah hati. Ketika banyak orang mendekatiku karena nama keluargaku, Aldo berbicara kepadaku seperti aku wanita biasa. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa dicintai bukan karena siapa keluargaku atau seberapa besar hartaku, melainkan karena diriku sendiri. Tapi waktu itu aku percaya bahwa hati seseorang jauh lebih penting daripada status atau uang. Karena itulah aku tidak pernah memberitahunya siapa diriku sebenarnya. Bahkan saat kami berpacaran hingga akhirnya menikah, Aldo benar-benar tidak tahu siapa aku. Di matanya, aku hanyalah wanita biasa dari keluarga sederhana. Memang itulah yang selama ini kami tunjukkan. Aku hidup sederhana bersama kedua orang tuaku, jauh dari sorotan publik. Ayah dan ibuku juga sengaja memintaku merahasiakan identitas keluarga kami sebagai pemilik grup Mahardika. Mereka khawatir jika terlalu banyak orang mengetahui kebenarannya, akan muncul hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Selain itu, aku sendiri juga menginginkan sesuatu yang sederhana dalam hidupku. Aku ingin dicintai sebagai Liana, bukan sebagai pemilik grup Mahardika. Perusahaan induk yang menaungi beberapa anak perusahaan besar di bidang logistik, transportasi, properti, dan pergudangan. Keputusan itu dulu terasa benar. Tapi sekarang, aku mulai mempertanyakan semuanya. Perubahan Aldo setelah bertahun-tahun menikah terjadi perlahan. Awalnya sangat kecil. Ia mulai sering pulang larut. Lalu mulai sibuk dengan ponselnya. Kemudian mulai malas mengobrol denganku. Sampai akhirnya aku merasa seperti tinggal serumah dengan orang asing. Aku berkali-kali mencoba memperbaiki hubungan kami. Menyiapkan makanan favoritnya. Menemaninya saat lembur. Bahkan beberapa kali mengajaknya liburan singkat. Namun semua usahaku seperti berbicara pada dinding. Aldo selalu punya alasan. Sampai suatu hari, aku melihat sesuatu yang tidak pernah bisa kulupakan. Pagi itu aku sedang melakukan inspeksi mendadak ke salah satu kantor cabang. Aku datang tanpa pemberitahuan seperti biasanya. Aku memang sering melakukan hal itu. Bukan karena tidak percaya kepada karyawan. Aku hanya ingin melihat keadaan sebenarnya tanpa persiapan khusus. Saat berjalan melewati area kantin kantor, langkahku tiba-tiba terhenti. Di salah satu sudut ruangan, aku melihat Aldo, suamiku. Ia sedang duduk berdua dengan seorang wanita muda yang belum pernah kulihat sebelumnya. Mereka tertawa, saling menyuapi makanan, dan terlihat sangat akrab. Jauh lebih akrab daripada yang seharusnya. Aku berdiri cukup lama di sana. Entah kenapa kakiku terasa berat untuk melangkah. Padahal pemandangan di depanku sudah menjelaskan banyak hal. Wanita itu bernama Desi. Aku mengetahuinya beberapa hari kemudian. Staf baru yang baru bekerja sekitar 6 bulan. Cantik. Pandai berbicara, dan sangat suka menjadi pusat perhatian. Awalnya aku masih berusaha berpikir positif. Mungkin aku salah paham. Mungkin mereka hanya rekan kerja.
Tapi semakin lama, semakin banyak hal yang kulihat sendiri. Pesan-pesan mesra, foto-foto makan malam berdua, hingga perjalanan dinas yang ternyata tidak pernah benar-benar dinas. Malam itu aku menangis sendirian di kamar mandi. Bukan karena marah, tapi karena kecewa. Aku teringat masa-masa saat Aldo berjanji akan menjagaku seumur hidup. Aku teringat bagaimana dulu kami saling mendukung ketika hidup masih sederhana. Aku bahkan rela menyembunyikan identitasku selama bertahun-tahun demi menjaga harga dirinya. Namun ternyata semua pengorbanan itu tidak membuatnya tetap setia. Yang lebih menyakitkan lagi, penderitaanku ternyata belum dimulai. Karena beberapa minggu kemudian, Desi mulai mengenalku. Bukan sebagai istri Aldo, melainkan sebagai wanita sederhana yang sering datang ke kantor dengan pakaian biasa. Ia mengira aku hanya petugas kebersihan yang membantu inspeksi lapangan. Dan sejak saat itulah hidupku perlahan berubah menjadi neraka. Aku belum tahu sampai seberapa jauh mereka akan menyakitiku. Sejak hari itu, aku mulai lebih sering datang ke kantor cabang tempat Desi bekerja. Bukan untuk mengawasinya. Aku hanya ingin melihat sendiri seperti apa wanita yang berhasil membuat Aldo berubah menjadi orang yang bahkan sulit ku kenali. Awalnya aku berusaha bersikap biasa. Aku tidak pernah mencari masalah. Aku tidak pernah mencoba mendekati Desi. Aku juga tidak pernah menunjukkan bahwa aku mengenalnya. Tapi entah kenapa, justru Desi yang mulai memperhatikanku. Mungkin karena aku sering datang tanpa pengawalan. Mungkin karena pakaianku yang sederhana. Atau mungkin karena ia memang terbiasa meremehkan orang yang dianggap lebih rendah darinya. Suatu siang, aku sedang membantu merapikan beberapa dokumen yang tertinggal di ruang rapat setelah inspeksi. Saat itu Desi masuk bersama beberapa rekan kerjanya. Ia melirikku sebentar lalu tersenyum tipis. Senyum yang tidak terasa ramah. Awalnya ia hanya memperhatikanku dari kejauhan. Namun beberapa hari kemudian, aku sempat melihat perubahan ekspresi di wajahnya saat tanpa sengaja melihat foto yang terselip di meja kerja Aldo. Foto pernikahan kami. Aku berada di sana bersama Aldo dengan gaun pengantin putih. Desi tampak tertegun beberapa detik sebelum buru-buru mengalihkan pandangan. Sejak saat itu, tatapannya kepadaku berubah. Bukan lagi sekadar meremehkan. Ada rasa tidak suka yang jauh lebih dalam. Saat itulah aku sadar bahwa Desi akhirnya mengenaliku. Ia tahu aku adalah istri sah Aldo. Dan anehnya, alih-alih merasa bersalah, sikapnya justru semakin menjadi-jadi. Aku tidak terlalu memikirkannya. Sampai beberapa menit kemudian aku mendengar suaranya. "Liana, tolong ambilkan minuman di pantry." Nada bicaranya terdengar seperti perintah. Bukan permintaan. Aku hanya menatapnya sebentar. Lalu menjawab dengan sopan bahwa aku sedang menyelesaikan pekerjaan lain. Wajahnya langsung berubah. Sejak saat itu, sikapnya kepadaku semakin buruk. Ia mulai sering mencari alasan untuk mempermalukanku di depan orang lain. Kadang saat berjalan melewatiku, ia sengaja menyenggol bahuku. Kadang ia berbicara keras tentang pentingnya penampilan dan status sosial sambil melirik ke arahku. Beberapa karyawan terlihat tidak nyaman, tapi tidak ada yang berani menegurnya. Desi sedang dekat dengan Aldo yang memiliki jabatan cukup tinggi di kantor cabang itu. Banyak orang memilih diam. Yang paling menyakitkan justru bukan perlakuan Desi, melainkan perubahan sikap orang-orang di sekitarnya. Aku mulai melihat bagaimana sebagian orang memperlakukan seseorang ketika mereka mengira orang itu tidak memiliki kekuasaan. Ada yang tiba-tiba bersikap kasar. Ada yang berbicara seenaknya. Ada juga yang merasa berhak merendahkan orang lain. Padahal mereka bahkan tidak tahu siapa orang yang sedang mereka hina. Suatu sore aku berdiri di dekat area parkir setelah menyelesaikan inspeksi. Di sana aku melihat Desi keluar dari gedung bersama beberapa temannya. Mereka sedang membicarakan rencana menghadiri anniversary grup Mahardika yang akan digelar beberapa hari lagi. Mata Desi langsung berbinar. Katanya, acara itu akan dihadiri para direktur besar, para pemilik perusahaan, orang-orang penting yang menentukan masa depan ribuan karyawan. Ia bahkan bercerita bahwa suatu hari nanti dirinya ingin menjadi bagian dari kalangan elit itu. Aku hanya mendengarkan dari kejauhan. Ironis sekali, wanita yang bermimpi duduk di meja para pemimpin justru tidak mampu menghormati orang yang dianggap berada di bawahnya. Hari-hari berikutnya berlalu semakin berat. Desi tampak semakin percaya diri karena Aldo selalu berada di pihaknya. Ia mulai memperlakukan kantor seperti wilayah kekuasaannya sendiri. Bahkan beberapa staf junior terlihat takut ketika harus berurusan dengannya. Aku sempat membantu seorang pegawai baru yang menangis di toilet karena dimarahi Desi hanya akibat kesalahan kecil.
Saat itu aku mulai menyadari sesuatu. Desi bukan hanya menyakitiku. Ia juga menyakiti banyak orang lain. Bedanya, tidak semua orang memiliki kesempatan untuk melawan. Aku sebenarnya bisa menghentikan semua itu kapan saja. Satu perintah dariku sudah cukup untuk mengubah nasib mereka. Tapi aku memilih menunggu. Aku ingin melihat sejauh apa sifat asli seseorang ketika tidak ada yang menahannya. Malam demi malam aku pulang dengan hati yang semakin berat. Namun anehnya, rasa sedih itu perlahan berubah menjadi ketenangan. Bukan karena aku sudah memaafkan mereka, melainkan karena aku mulai melihat semuanya dengan jelas. Topeng mereka mulai terbuka sedikit demi sedikit. Hari anniversary grup Mahardika akhirnya tiba. Sejak pagi, hotel tempat acara berlangsung sudah dipenuhi aktivitas. Karyawan, vendor, tamu undangan, dan jajaran pimpinan dari berbagai anak perusahaan datang silih berganti. Aku datang jauh lebih awal dibanding tamu lainnya. Ada beberapa hal yang ingin kuperiksa sendiri sebelum acara dimulai malam hari. Bagiku, acara sebesar ini bukan sekadar perayaan. Ada ribuan karyawan yang menggantungkan hidup pada perusahaan ini. Karena itu aku selalu memastikan semuanya berjalan baik. Aku mengenakan pakaian sederhana seperti biasanya. Tidak ada perhiasan mencolok. Tidak ada pengawal yang berjalan di belakangku. Aku ingin melihat keadaan sebenarnya tanpa perlakuan khusus. Menjelang sore, sebagian besar persiapan sudah selesai. Aku sempat berkeliling beberapa lantai hotel sebelum menuju area ballroom utama. Saat melewati koridor, beberapa staf yang mengenalku diam-diam menundukkan kepala memberi salam. Aku hanya membalas dengan senyum kecil. Tidak banyak yang tahu siapa diriku. Dan aku memang lebih nyaman seperti itu. Beberapa saat kemudian, salah satu panitia menyerahkan map berisi dokumen penting yang harus segera kubawa ke ruang VIP. Aku mengambil map itu lalu berjalan menuju tangga utama hotel. Lift sedang penuh karena banyak tamu baru berdatangan. Aku memilih naik lewat tangga. Saat itulah langkahku perlahan terhenti. Di ujung tangga, aku melihat dua orang yang sangat kukenal. Aldo dan Desi. Mereka sedang berdiri berdekatan sambil bercanda. Tidak ada rasa terkejut di dalam diriku. Aku sudah terlalu sering melihat mereka bersama. Yang membuatku sedih justru hal lain. Mereka terlihat begitu bahagia. Sementara rumah tanggaku selama ini perlahan hancur tanpa ada usaha sedikit pun dari Aldo untuk menyelamatkannya. Aku menarik napas pelan lalu mencoba melewati mereka. Namun Desi tiba-tiba bergeser menutup jalanku. Tatapannya langsung berubah sinis. Wah, berani juga yang masuk ke area sini. Aku memilih diam. Terkadang diam jauh lebih bermartabat daripada meladeni orang yang hanya mencari keributan. Tapi Desi tidak berhenti. Ia mulai memperhatikan pakaian yang kukenakan dari atas sampai bawah. Lalu tertawa kecil. Beberapa tamu yang berada tidak jauh dari kami mulai menoleh. Lihat deh, bajunya seperti staf magang. Kamu yakin gak salah masuk acara? Ejeknya keras-keras. Beberapa orang ikut berbisik sambil memandangku. Aku dengar dia cuma numpang hidup dari suaminya. Kasihan juga, masih berani datang setelah gak dianggap. Ucapan-ucapan itu terdengar jelas di telingaku. Aku menggenggam map lebih erat, berusaha menahan diri. Namun Aldo justru ikut berdiri di samping Desi. Tatapan pria yang dulu sangat kucintai itu terasa asing, dingin, dan penuh penghinaan. Untuk sesaat aku bertanya dalam hati, kapan sebenarnya pria yang kukenal dulu menghilang? Karena pria yang berdiri di depanku sekarang benar-benar berbeda. Alih-alih menghentikan Desi, Aldo malah tersenyum tipis. Desi benar. Orang seperti kamu seharusnya tahu diri, katanya tanpa rasa iba. Dadaku terasa sesak. Aku sedang bekerja, jawabku pelan. Aldo mendengus meremehkan. Bekerja? Jangan membuat orang tertawa. Kamu bahkan tidak pantas berada di lantai VIP. Desi tertawa semakin keras. Beberapa tamu mulai menikmati penghinaan itu seperti tontonan gratis. Aku kembali melangkah. Aku hanya ingin menyelesaikan pekerjaanku dan pergi dari sana. Namun ketika melewati mereka, seseorang tiba-tiba menarik lenganku. Gerakannya cukup keras hingga map yang kubawa hampir terlepas. Aku kehilangan keseimbangan. Refleks aku mencoba berpegangan pada pegangan tangga. Tapi semuanya terjadi terlalu cepat. Saat tanganku hampir berhasil meraih pegangan, Aldo menepisnya dengan kasar. Tatapannya dingin tanpa sedikit pun rasa bersalah. Pergi dari sini. Jangan mempermalukan kami, katanya tajam. Di tengah usahaku menahan tubuh, sebuah dorongan keras menghantam pundakku dari belakang. Dunia seperti berhenti bergerak.
Aku sempat melihat Desi menarik kembali tangannya sambil tersenyum puas. Dan yang paling menyakitkan, Aldo hanya berdiri melihat. Tidak mencoba menolong. Tidak mencoba menahanku. Bahkan tidak terlihat terkejut. Aku merasakan kakiku kehilangan pijakan. Tubuhku jatuh ke belakang. Lalu menghantam anak tangga pertama. Kemudian kedua, ketiga, dan terus berguling turun. Rasa sakit langsung menjalar ke seluruh tubuh. Kepalaku membentur sudut marmer dengan suara keras. Pandanganku seketika berkunang-kunang. Map yang kubawa terlempar jauh. Aku mencoba bangkit. Tapi tubuhku tidak merespons. Hangat mulai mengalir dari pelipisku. Beberapa orang berteriak panik. Aku bisa mendengar langkah kaki berlarian. Namun di tengah suara-suara itu, ada satu suara yang masih terdengar jelas. Tawa. Aku mengenali suara itu. Desi. Saat aku terbaring di dasar tangga sambil menahan sakit, wanita itu justru tertawa. Seolah yang baru terjadi hanyalah hiburan kecil baginya. Yang lebih kejam, Aldo hanya menatapku dari atas tangga dengan wajah datar. Tidak ada kepanikan, tidak ada penyesalan. Pria itu bahkan berbalik seolah aku bukan istrinya yang baru saja terluka parah. Mataku mulai terasa berat. Suara-suara di sekitar perlahan terdengar semakin jauh. Sebelum kesadaranku menghilang sepenuhnya, aku melihat kerumunan tamu tiba-tiba terbelah. Seseorang berlari sangat cepat dari arah ballroom. Seorang wanita berjas hitam. Wajahnya terlihat pucat saat melihatku. Lalu untuk pertama kalinya malam itu, aku melihat ketakutan besar di wajah seseorang yang selama ini dikenal sangat tenang. Wanita itu adalah Lintang. Dan beberapa detik berikutnya akan mengubah nasib semua orang yang mendorongku di tangga itu. Saat membuka mata, yang pertama kulihat adalah langit-langit putih. Pandanganku masih buram. Kepalaku terasa berat seperti ditimpa batu. Beberapa detik kemudian aku menyadari bahwa aku sudah berada di ruang kesehatan hotel. Aroma obat dan cairan antiseptik memenuhi ruangan. Seorang dokter sedang memeriksa kondisiku. Di dekat pintu berdiri beberapa orang yang wajahnya sangat kukenal. Mereka adalah para direktur dari berbagai anak perusahaan grup Mahardika. Tidak ada yang berbicara. Suasana ruangan terasa sangat tegang. Aku mencoba duduk perlahan. Dokter segera membantuku. Katanya aku harus beristirahat. Tapi aku tahu malam itu belum selesai. Justru semuanya baru dimulai. Saat aku menoleh ke arah sudut ruangan, kulihat seorang wanita berdiri dengan wajah pucat dan mata sembab. Lintang, Direktur Operasional Grup Mahardika. Sekaligus kakak kandung Desi. Selama bertahun-tahun bekerja bersamaku, aku jarang melihatnya kehilangan kendali seperti itu. Biasanya Lintang adalah wanita yang tegas, tenang, dan sangat profesional. Namun malam itu kedua tangannya terus gemetar. Begitu pandangan kami bertemu, ia langsung menundukkan kepala. Aku tahu apa yang sedang dirasakannya. Malu, takut, dan sangat terpukul. Belum sempat aku berbicara, salah satu kepala divisi keamanan masuk dengan tergesa-gesa. Ia membawa laporan awal dari kejadian di tangga. Beberapa tamu ternyata merekam insiden tersebut. Kamera pengawas hotel juga menangkap semuanya dengan sangat jelas. Tidak ada yang perlu ditebak. Tidak ada yang perlu diselidiki lagi. Semua sudah terlihat. Siapa yang menarik lenganku? Siapa yang mendorong tubuhku? Dan siapa yang membiarkan semuanya terjadi? Ruangan menjadi semakin sunyi. Aku melihat beberapa direktur saling bertukar pandang. Wajah mereka terlihat marah. Bukan hanya karena aku terluka. Tapi karena kejadian itu terjadi di acara terbesar perusahaan. Dan pelakunya adalah orang-orang yang bekerja di bawah nama Grup Mahardika. Tidak lama kemudian, pintu ruangan kembali terbuka. Kali ini beberapa staf keamanan masuk bersama Aldo dan Desi. Rupanya mereka dipanggil ke ruang kesehatan. Wajah Desi masih terlihat kesal. Seolah dirinya adalah korban. Sementara Aldo tampak kebingungan melihat banyaknya petinggi perusahaan yang berkumpul di sana. Mereka berdua jelas belum memahami situasi yang sebenarnya. Desi bahkan sempat berkata bahwa semua itu hanyalah kecelakaan kecil. Aku hanya menatapnya. Tidak marah. Tidak berteriak. Karena ada kalanya ketenangan jauh lebih menakutkan daripada kemarahan. Kemudian sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan terjadi. Lintang berjalan beberapa langkah ke arahku. Lalu di depan seluruh orang yang berada di ruangan itu, ia berlutut. Ruangan langsung hening. Aldo membelalakan mata. Desi terlihat membeku. Dengan suara bergetar, Lintang meminta maaf kepadaku. Bukan sekali, tapi berulang kali. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan.
Aku bisa melihat wajah Desi berubah pucat. Mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia melihat kakaknya merendahkan diri sedemikian rupa kepada seseorang. Namun kejutan belum berhenti. Salah satu direktur senior yang selama ini bekerja bersama keluargaku berdiri dari kursinya. Lalu ia menatap Aldo dan Desi. Kalian berdua tahu tidak siapa wanita yang baru kalian celakai? Tidak ada jawaban. Mereka hanya saling memandang. Beberapa detik kemudian pria itu melanjutkan. Wanita ini adalah pemilik grup Mahardika. Pemegang saham pengendali seluruh anak perusahaan tempat kalian bekerja. Seolah waktu berhenti. Wajah Aldo langsung kehilangan warna. Sedangkan Desi terlihat seperti tidak mampu bernapas. Mereka menatapku bergantian. Lalu menatap seluruh direksi yang berdiri mengelilingiku. Barulah mereka sadar. Semua penghormatan yang selama ini mereka lihat. Semua staf yang diam-diam memberi salam kepadaku. Semua kemudahan akses yang kumiliki. Ternyata bukan kebetulan. Aku tidak mengatakan apapun. Aku hanya memandang mereka dengan tenang. Karena rasa sakit yang mereka berikan kepadaku selama ini sudah berbicara jauh lebih keras daripada kata-kata. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak semua pengkhianatan ini dimulai, aku melihat ketakutan yang sesungguhnya di wajah Aldo dan Desi. Ketakutan karena mereka akhirnya menyadari satu hal. Mereka baru saja menghancurkan hidup mereka sendiri. Aku mengira setelah identitasku terbongkar, Aldo dan Desi akan langsung meminta maaf. Ternyata aku salah. Ada beberapa orang yang begitu terbiasa menyalahkan orang lain sampai tidak mampu mengakui kesalahan mereka sendiri. Beberapa menit setelah suasana di ruang kesehatan mulai tenang, aku meminta seluruh direksi berpindah ke ruang rapat khusus di lantai atas hotel. Aku tidak ingin membuat keputusan dalam keadaan emosi. Aku ingin semuanya dilakukan secara profesional, sesuai aturan perusahaan. Saat memasuki ruang rapat, seluruh kursi sudah terisi oleh jajaran pimpinan grup Mahardika dan para direktur anak perusahaan. Suasananya sangat berbeda dari biasanya. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang berani bercanda. Semua orang menunggu. Aku duduk di kursi utama dengan perban masih melingkar di kepalaku. Di sisi kanan duduk direktur hukum. Di sisi kiri duduk direktur sumber daya manusia. Sementara Lintang berdiri di belakang kursinya dengan wajah yang masih terlihat pucat. Tidak lama kemudian Aldo dan Desi masuk ke dalam ruangan. Aku memperhatikan langkah mereka. Berbeda sekali dengan sikap percaya diri yang selama ini mereka tunjukkan. Namun yang membuatku kecewa, bukan rasa takut yang pertama kali muncul dari mereka, melainkan usaha mencari pembenaran. Desi langsung menunjuk ke arahku. Katanya semua itu hanya salah paham. Katanya ia tidak sengaja. Katanya aku terlalu membesar-besarkan masalah. Aku mendengarkannya sampai selesai. Tanpa menyela, tanpa mengangkat suara. Kemudian direktur keamanan menyalakan layar besar di depan ruangan. Rekaman kamera pengawas mulai diputar. Tidak ada yang bisa dibantah. Semua terlihat jelas. Gerakan tangan, posisi tubuh, waktu kejadian. Semuanya terekam dengan sempurna. Wajah Desi perlahan kehilangan warna. Sementara Aldo hanya menunduk. Ruangan kembali sunyi. Kali ini bukan karena menunggu, melainkan karena tidak ada lagi alasan yang bisa digunakan. Aku lalu memandang Lintang. Wanita itu terlihat menahan napas. Aku tahu ia sedang berada dalam posisi yang sangat sulit. Di satu sisi ada adiknya sendiri. Di sisi lain ada tanggung jawabnya kepada perusahaan. Namun seorang pemimpin harus memilih yang benar, bukan memilih yang nyaman. Aku menatapnya beberapa detik, lalu berkata dengan tenang, "Lintang." Wanita itu langsung berdiri. Suara kursinya bahkan terdengar bergetar. Aku menarik napas pelan, kemudian mengucapkan kalimat yang membuat seluruh ruangan membeku. "Usir adikmu dan pria itu dari hadapanku. Atau aku pecat kamu sekarang." Tidak ada teriakan, tidak ada kemarahan. Tapi justru karena itulah kalimat itu terasa jauh lebih berat. Lintang memejamkan mata sesaat. Aku bisa melihat betapa sulit keputusan itu baginya. Namun beberapa detik kemudian ia membuka mata dan berdiri tegak. Untuk pertama kalinya malam itu, aku melihat sosok direktur yang selama ini ku kenal. Tegas, profesional, dan berani bertanggung jawab. Lintang menekan tombol interkom, lalu memanggil petugas keamanan. Ketika dua petugas masuk, suara Lintang terdengar sangat jelas. "Keluarkan mereka dari ruangan ini sekarang." Desi langsung panik. Ia menoleh ke kakaknya, memohon, menangis, bahkan mencoba memegang tangan Lintang.
Namun Lintang mundur satu langkah. Air matanya memang jatuh. Tapi keputusannya tidak berubah. Sementara itu Aldo akhirnya berjalan mendekat ke arahku. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, ia terlihat benar-benar takut. Liana, aku bisa jelaskan semuanya. Aku hanya menatapnya. Aneh sekali. Pria yang dulu selalu ingin didengar itu sekarang justru tidak memiliki satu kalimat pun yang ingin kudengar. Petugas keamanan kemudian menggiring mereka keluar. Desi masih menangis. Aldo masih berusaha menoleh ke arahku. Namun pintu rapat akhirnya tertutup. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun menahan sakit, aku merasa bisa bernapas lebih lega. Tapi bagiku itu belum cukup. Pengusiran hanyalah awal. Karena masalah sebenarnya bukan sekadar perselingkuhan. Masalah sebenarnya adalah apa yang selama ini mereka lakukan di dalam perusahaan. Aku lalu menggeser sebuah map tebal ke tengah meja rapat. Map yang selama beberapa bulan terakhir diam-diam kukumpulkan. Beberapa direktur mulai membukanya. Satu persatu ekspresi mereka berubah. Ada yang terkejut, ada yang marah, ada yang langsung berdiri dari kursinya. Malam itu akhirnya terbuka fakta yang jauh lebih mengejutkan daripada hubungan gelap Aldo dan Desi. Dan ketika semua dokumen itu selesai diperiksa, tidak ada satu orang pun di ruangan tersebut yang masih percaya bahwa hukuman mereka akan berhenti sampai di situ. Setelah rapat malam itu berakhir, tidak seorang pun pulang. Seluruh jajaran direksi tetap berada di hotel hingga dini hari. Bukan karena acara anniversary, melainkan karena dokumen-dokumen yang kubuka di ruang rapat ternyata jauh lebih serius daripada yang mereka bayangkan. Aku duduk di ruang kerja sementara yang disiapkan pihak hotel. Kepalaku masih sesekali terasa nyeri. Dokter bahkan beberapa kali memintaku beristirahat. Namun ada hal yang harus kuselesaikan. Sudah terlalu lama. Terlalu banyak orang yang dirugikan. Dan malam itu akhirnya semua harus dibersihkan. Tim audit internal mulai bekerja. Departemen hukum ikut turun tangan. Bahkan beberapa direktur anak perusahaan langsung diminta membuka seluruh laporan proyek yang selama ini mereka pegang. Semakin banyak dokumen diperiksa, semakin banyak kejanggalan yang ditemukan. Awalnya hanya satu transaksi, lalu 2, kemudian puluhan. Jumlahnya terus bertambah, sampai akhirnya terbentuk pola yang sangat jelas. Aldo ternyata bukan hanya mengkhianati pernikahanku. Ia juga mengkhianati kepercayaan perusahaan. Beberapa proyek yang seharusnya berjalan dengan biaya tertentu ternyata mengalami pembengkakan tidak wajar. Ada vendor yang dipilih tanpa proses yang semestinya. Ada pembayaran yang nilainya jauh lebih besar daripada pekerjaan yang dilakukan. Dan yang paling mengejutkan, semuanya mengarah pada orang yang sama. Aldo. Aku memejamkan mata beberapa saat ketika membaca laporan pertama. Bukan karena terkejut, tapi karena sedih. Aku pernah mempercayakan hidupku kepada pria itu. Aku pernah percaya bahwa apapun yang terjadi, Aldo akan menjaga apa yang kami bangun bersama. Namun ternyata saat aku berusaha melindungi namanya, ia justru menggunakan posisinya untuk merusak banyak hal. Menjelang pagi, tim audit menemukan fakta lain. Beberapa fasilitas perusahaan ternyata digunakan untuk kepentingan pribadi selama berbulan-bulan. Mobil operasional, anggaran perjalanan, pengeluaran hiburan, semua dipakai di luar aturan. Dan sebagian besar berkaitan dengan Desi. Aku tidak mengatakan apapun saat membaca laporan itu. Aku hanya menyerahkannya kepada direktur hukum. Biarlah data yang berbicara, karena angka tidak pernah berbohong. Keesokan harinya, Aldo dipanggil kembali. Kali ini bukan ke ruang rapat, melainkan ke ruang pemeriksaan internal. Aku tidak hadir di sana. Aku tidak ingin melihatnya. Namun laporan hasil pemeriksaan sampai ke mejaku beberapa jam kemudian. Saat pertama kali dimintai keterangan, Aldo masih berusaha menyangkal. Ia mengatakan semua itu kesalahan administrasi, lalu menyalahkan bawahannya, kemudian menyalahkan vendor. Namun ketika bukti demi bukti diperlihatkan, ceritanya mulai berubah. Sementara itu, Desi juga dipanggil secara terpisah. Dan seperti yang sering terjadi ketika dua orang yang selama ini bekerja sama mulai terpojok, mereka akhirnya saling menyalahkan. Desi mengatakan semua ide berasal dari Aldo. Aldo mengatakan dirinya hanya membantu. Desi mengaku tidak tahu apa-apa. Aldo mengaku hanya mengikuti keadaan. Tidak ada lagi cinta. Tidak ada lagi kesetiaan. Yang tersisa hanya dua orang yang berusaha menyelamatkan diri masing-masing. Saat membaca hasil pemeriksaan itu, aku justru merasa iba. Dulu mereka terlihat begitu kompak ketika menyakitiku.
begitu berani ketika merendahkan orang lain. Namun saat harus menanggung akibat perbuatannya sendiri, mereka bahkan tidak mampu saling melindungi. Menjelang sore, keputusan resmi akhirnya dikeluarkan. Aldo diberhentikan tidak hormat dari perusahaan. Seluruh hak jabatannya dicabut. Akses ke seluruh sistem grup Mahardika ditutup permanen. Sedangkan Desi juga kehilangan pekerjaannya pada hari yang sama. Tidak ada negosiasi, tidak ada perlakuan khusus. Semua berjalan sesuai aturan yang berlaku. Namun ternyata hukuman mereka belum berakhir. Karena dunia profesional memiliki cara sendiri untuk mengingat reputasi seseorang. Dalam beberapa minggu berikutnya, kabar mengenai pelanggaran yang mereka lakukan mulai diketahui banyak pihak di industri. Beberapa perusahaan yang sebelumnya tertarik merekrut Aldo membatalkan prosesnya. Nama Desi juga mulai dihindari oleh banyak perusahaan. Pintu yang dulu terbuka lebar satu persatu mulai tertutup. Dan untuk pertama kalinya, mereka harus menghadapi hidup tanpa jabatan, tanpa perlindungan, dan tanpa orang yang bisa mereka manfaatkan. Sementara itu aku berdiri di depan jendela ruang kerjaku memandangi gedung kantor pusat grup Mahardika. Matahari mulai terbenam. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun memendam luka, aku merasa beban di dadaku perlahan menghilang. Bukan karena mereka sudah jatuh, melainkan karena akhirnya kebenaran berdiri di tempat yang seharusnya. Dan aku tahu, bab terakhir dari kisah ini akan segera tiba. 6 bulan berlalu sejak malam yang mengubah segalanya. Hidupku terasa jauh lebih tenang. Bukan karena semua masalah langsung hilang, melainkan karena untuk pertama kalinya aku tidak lagi harus berpura-pura kuat di depan orang-orang yang terus melukaiku. Aku mulai fokus membenahi banyak hal di dalam grup Mahardika. Salah satu keputusan pertamaku adalah memperbaiki budaya kerja di seluruh anak perusahaan. Aku tidak ingin ada lagi karyawan yang diperlakukan rendah hanya karena jabatan mereka lebih kecil. Aku tidak ingin ada lagi orang yang takut berbicara karena merasa tidak memiliki kekuasaan. Setiap bulan aku mengunjungi kantor-kantor cabang. Bukan sebagai pemilik perusahaan, melainkan sebagai seseorang yang ingin mendengar langsung suara para karyawan. Dari situlah aku mengetahui banyak hal. Beberapa pegawai yang dulu pernah dimarahi Desi mulai kembali percaya diri. Ada staf junior yang akhirnya mendapatkan promosi karena kemampuannya. Ada petugas kebersihan yang kini berani menyampaikan saran tanpa takut diremehkan. Sedikit demi sedikit suasana perusahaan berubah. Dan perubahan itu membuatku jauh lebih bahagia daripada angka keuntungan perusahaan. Karena bagiku, perusahaan yang baik bukan hanya soal uang, tetapi juga tentang bagaimana manusia diperlakukan di dalamnya. Di sisi lain, proses perceraian kami akhirnya selesai. Aku tidak datang dengan kebencian. Aku juga tidak datang untuk membalas dendam. Aku hanya ingin menutup satu bab yang sudah terlalu lama menyakitiku. Saat hakim mengetuk palu dan semuanya berakhir, aku tidak menangis. Aku justru merasa lega. Seolah ada rantai yang selama bertahun-tahun mengikat kakiku akhirnya terlepas. Hari-hari berikutnya kulewati dengan lebih damai. Aku kembali menikmati hal-hal sederhana yang dulu sempat hilang. Sarapan bersama orang tuaku, berjalan sore di taman, membaca buku tanpa harus memikirkan siapa yang sedang berbohong di belakangku. Sampai akhirnya 1 tahun berlalu. Anniversary grup Mahardika kembali digelar. Kali ini lebih besar dari sebelumnya. Seluruh ballroom dipenuhi ribuan tamu, mitra bisnis, dan karyawan dari berbagai daerah. Namun ada satu perbedaan besar. Untuk pertama kalinya aku hadir tanpa menyembunyikan siapa diriku. Malam itu aku berdiri di atas panggung utama. Bukan sebagai wanita yang harus menahan penghinaan. Bukan sebagai istri yang dikhianati. Melainkan sebagai pemimpin yang dihormati oleh orang-orang yang bekerja bersamanya. Saat namaku disebut, tepuk tangan memenuhi seluruh ruangan. Aku memandang wajah-wajah di hadapanku. Banyak di antara mereka yang tersenyum. Banyak yang terlihat bangga. Dan di saat itulah aku sadar. Penghormatan yang paling berharga bukan datang karena jabatan atau kekayaan. Melainkan karena cara kita memperlakukan orang lain. Setelah menyampaikan sambutan singkat, aku turun dari panggung dan berjalan menuju area kaca besar yang menghadap halaman depan hotel. Tanpa sengaja, pandanganku tertuju ke arah luar pagar. Di sana berdiri 2 orang yang sangat kukenal, Aldo dan Desi. Penampilan mereka jauh berbeda dibanding setahun lalu. Tidak ada lagi kesombongan yang dulu selalu terlihat di wajah mereka. Tidak ada lagi tatapan meremehkan. Mereka hanya berdiri diam memandang ke arah gedung yang terang benderang. Untuk beberapa saat, aku ikut memandang mereka dari kejauhan. Anehnya, aku tidak merasakan marah.
Aku juga tidak merasakan benci. Yang kurasakan hanyalah pelajaran besar tentang hidup. Bahwa seseorang bisa kehilangan segalanya bukan karena kekurangan kemampuan, tetapi karena kesombongan yang membuatnya lupa menghargai orang lain. Aku melihat Aldo menundukkan kepala, lalu perlahan berbalik pergi. Desi mengikutinya beberapa langkah di belakang. Tidak ada yang mengejar mereka. Tidak ada yang mengusir mereka. Karena hukuman terbesar terkadang bukan kehilangan pekerjaan atau kehilangan uang, melainkan harus hidup dengan penyesalan atas pilihan yang mereka buat sendiri. Aku kemudian kembali masuk ke dalam ballroom. Suara musik memenuhi ruangan. Tawa para karyawan terdengar di berbagai sudut. Malam itu terasa hangat, damai. Dan untuk pertama kalinya setelah perjalanan panjang yang penuh luka, aku benar-benar merasa bahagia. Aku tidak menang karena menjatuhkan siapapun. Aku menang karena berhasil bertahan. Karena tetap menjadi diriku sendiri ketika orang lain berusaha menghancurkanku. Dan saat tepuk tangan kembali menggema di seluruh ballroom, aku tersenyum kecil. Bukan untuk masa lalu, melainkan untuk hidup baru yang akhirnya berhasil kuraih dengan kedua tanganku sendiri.